당신 마음 아프게 하고서 결국 당신 마음 아프게 하여 당신만을 기억해요. 한동안 어떻게 내 마음을 전할 수 있을만을 사랑합니다. 당신도 내 마음 느끼고 있죠? 사랑해요. 미안해요. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tori, tontonan ringan. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba bahas salah satu film lawas Korea dengan genre drama romantis sekaligus mengharukan yang berjudul A Moment to Remember tahun 2004. Mengisahkan tentang Sujin yang bertemu dengan seorang pria bernama Chulso. Pertemuan mereka ternyata awal hubungan mereka yang berakhir pada pernikahan hingga menjadi pasangan yang bahagia. Namun semuanya perlahan mulai berubah seiring perubahan Sujin yang sering lupa dengan apa yang ia kerjakan. Sujin didiagnosa menderita Alzheimer yang perlahan mengambil ingatannya. Penasaran? Yuk kita langsung lanjut ke pembahasannya. Scene diawali di sebuah stasiun kereta. Seorang pria berbaju rapi dan berambut agak gondrong bernama Chulso sedang duduk melamun sambil memandangi kereta yang melintas. Pria lain yang berpakaian lusuh sedang tiduran di bangku di belakang Chulso itu merasa terusik dan bangun. Dia minta diberi api sambil menunjukkan sebatang rokok di tangannya. Chulso malah menyodorkan secari kertas lusuh sambil mengatakan sesuatu tentang kenangan. Pria berbaju lusuh itu menjelaskan arti kenangan menurut versinya, bahwa dia sudah lama menunggu seseorang yang bisa memberikan korek api. Tapi seseorang yang diajak berbicara oleh pria berbaju lusuh itu bukan lagi Chulso, melainkan seorang wanita cantik yang bernama Sujin. Pria berbaju lusuh itu kembali bertanya, apakah Sujin memiliki korek api? Dan Sujin menggeleng. Sujin bingung sambil memperhatikan jam tangannya. Dirinya memegang 2 tiket kereta dan seolah sedang menunggu seseorang. Tapi hingga kereta lewat, tak ada seorang pun yang datang menghampirinya. Sujin menahan tangis dan pergi sambil membawa tas miliknya. Sujin berjalan menuju box telepon umum. Sujin meninggalkan tiketnya yang telah lusuh dan dia mantap berjalan meninggalkan stasiun kereta. Dan dia pergi ke minimarket untuk membeli minuman kaleng. Setelah membayar minumannya, Sujin langsung pergi tanpa memperhatikan dompet dan minumannya yang masih ada di meja kasir. Sujin baru menyadarinya. Dia mengeluh dan terpaksa kembali ke minimarket. Sujin berpapasan dengan seorang pria yang bernama Chulso ketika hendak masuk minimarket. Dan Sujin agak kesal karena mengira pria itu telah mengambil minumannya, apalagi setelah dia melirik ke dalam dan minumannya tak ada lagi di meja kasir. Chulso yang merasa tak punya masalah dengan Sujin hanya menatap singkat sambil membuka minumannya. Sujin merebut minumannya dan meminum dengan kasar lalu pergi begitu saja setelah menyerahkan kembali kaleng minuman yang telah kosong. Sujin baru menyadari kesalahannya saat hendak membayar bis dan tak menemukan dompetnya dalam tas. Sujin terpaksa kembali ke minimarket dan si penjaga toko tersenyum sambil mengembalikan dompet dan minuman miliknya. Sujin merasa bersalah, tapi tidak bisa berbuat apapun karena Chulso sudah pergi. Sujin akhirnya memilih pulang ke rumah orang tuanya. Sujin datang ke kantor dan semua sibuk membicarakannya. Atasannya tak yakin Sujin bisa bekerja di divisi pakaian laki-laki. Tapi Sujin meyakinkan bahwa dirinya mampu. Seorang wanita bernama Ana Jung muncul dan memperkenalkan diri dengan ramah. Rupanya kemarin Sujin berencana minggat dengan kekasihnya yang bernama Yongmin.
padahal Yongmin sudah menikah. Nyatanya, Yongmin tak datang ke stasiun. Pria itu lebih memilih kembali pada istrinya. Suatu hari, Sujin ikut ayahnya meninjau proyek. Sujin minta maaf karena telah banyak merepotkan ayahnya. Tapi ayah justru senang Sujin menyadari kesalahannya. Ayah menasehati agar Sujin melupakan masa lalu dan mulai lagi dari awal. Saat menunggu, Sujin melihat Chulso, tapi dia ragu apakah Chulso juga mengingatnya. Sujin terus mengawasi Chulso saat ayahnya kembali sambil mengomel tentang sikap Chulso yang keras kepala. Di tempat kerjanya, atasan Sujin gelisah karena ruangan yang akan digunakan belum selesai direnovasi dan temannya membawa lari uang muka renovasi. Sujin menelpon ayahnya dan minta agar Chulso dikirim ke kantornya. Sujin dan atasannya menunggu di depan lift untuk menyambut Chulso. Ketika lift terbuka, baik Chulso dan Sujin sama-sama kaget karena keduanya mengingat kejadian di depan minimarket waktu itu. Chulso hanya cuek dan Sujin langsung kabur ketika atasannya ngobrol dengan Chulso. Sujin mengamati dari jauh cara kerja Chulso tanpa berani mendekat. Ketika Sujin menunggu minuman pilihannya di mesin otomatis, tiba-tiba Chulso muncul dan mengambil kaleng minumannya. Tanpa sungkan, Chulso membalas perbuatan Sujin waktu itu. Merebut minumannya dan menghabiskannya. Sujin malu karena ternyata Chulso mengenalinya. Pulang kerja, Sujin berjalan sambil tersenyum mengingat kejadian sebelumnya. Dan tiba-tiba Chulso menyapanya. Sujin sibuk merentangkan tangannya untuk menyetop taksi dan dia tak menyadari seorang pencopet mengincar tasnya. Chulso sigap menolong dengan sengaja membuka pintu mobilnya hingga copet itu terjatuh dari motornya. Chulso tak ragu mengantarkannya pulang menggunakan mobil bututnya yang penuh dengan perkakas pertukangan. Esoknya, Sujin sengaja berdandan agak tebal dan membawa banyak makanan untuk Chulso. Tapi menurut atasannya, hari ini Chulso tak datang karena sibuk di proyek. Malamnya, Sujin mengajak beberapa temannya untuk menggoda Chulso dan rekan kerjanya yang sedang makan di kedai. Teman Sujin dan Chulso kesal karena Sujin dan Chulso hanya duduk berdekatan tapi hanya dia membisu. Mereka tidak tahu bahwa di bawah meja, Chulso sedang meremas mesra tangan Sujin. Sujin menerima tantangan Chulso bahwa bila Sujin meminum segelas soju sampai habis, maka mereka resmi berpacaran. Sejak itu mereka resmi berpacaran dan kian mesra. Sujin merasa dunianya ceria kembali ketika bersama Chulso. Sujin juga berkunjung ke rumah Chulso dan dia jadi tahu kalau Chulso belajar arsitek. Sujin meminta bantuan ketiga sahabatnya untuk membuatkan baju baru untuk Chulso agar tampil keren saat mengikuti ujian menggambar. Chulso berpesan agar Sujin tak menunggunya, tapi Sujin menunggu dengan sabar sampai Chulso selesai mengikuti ujiannya. Sujin tersenyum sendiri saat duduk bersama ayahnya di ayunan. Ayah penasaran, tapi Sujin takut mengatakan identitas Chulso karena dia tahu ayahnya pasti tak setuju. Ayah terus mendesak dan Sujin mengatakan kalau pacarnya seorang arsitek.
Ayah kian penasaran dan meminta Sujin untuk membawa pacarnya ke rumah karena ayah ingin mengenal lebih jauh. Sujin mencoba membujuk Chulso dan mengusulkan agar mereka menemui orang tua Sujin. Tapi Chulso menolak dengan alasan mereka berbeda status. Sujin terus merajuk, tapi Chulso tetap pada pendiriannya. Hal itu membuat Sujin sedih. Sujin terus menguntit Chulso dan Chulso mulai gusar. Dia bertanya, apa yang membuat Sujin menyukainya? Dia langsung menunjuk minimarket tempat mereka pertama kali bertemu. Ketika mereka sedang makan malam bersama, Sujin kembali merajuk dan Chulso mengatakan bahwa dirinya tak bisa dan tak mau berkomitmen dengan seseorang. Saat mereka sedang berdebat, Sujin pura-pura terkejut melihat orang tua dan adiknya muncul. Tapi ayahnya malah menyindirnya dan mengatakan bahwa Sujin yang telah mengundang mereka. Chulso merasa terjebak dan ingin pergi, tapi Sujin membujuknya agar tetap tinggal. Sujin minta izin pergi ke toilet, tapi ternyata toilet dalam restoran sedang diperbaiki. Dan seorang pegawai mengantar Sujin ke toilet yang ada di luar. Ayah Sujin semula tidak setuju dengan Chulso karena status sosial mereka yang berbeda. Dan ayah khawatir putrinya akan patah hati lagi, tapi keputusan ayah langsung berubah ketika melihat kesungguhan dan kekhawatiran Chulso saat membawa Sujin yang pingsan kehujanan ke rumah sakit. Hati ayah luluh melihat putrinya yang baru siuman langsung tersenyum dan memeluk Chulso dengan erat. Ayah tidak keberatan merestui pernikahan mereka. Sujin dan Chulso menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia. Apalagi Chulso berhasil mendapat ijazah arsitek. Suatu hari, masalah kecil yang sering dianggap wajar muncul. Sujin lupa mematikan kompor dan Sujin yang baru keluar dari kamar mandi menjadi bingung sendiri. Chulso tak marah dan dia malah menggoda istrinya yang baru selesai mandi. Ayah mulai menerima dan membantu karir Chulso dengan mengenalkan Chulso pada temannya. Chulso mampu menunjukkan kualitas dirinya dan berhasil mendapatkan kontrak atas usahanya sendiri. Sujin tentu saja senang mendengar berita itu. Keduanya sama-sama fokus pada pekerjaan masing-masing. Tapi masalah mulai muncul justru dari Sujin. Dia mulai lupa terhadap suatu hal yang dikerjakannya. Suatu hari, Sujin pergi dan berkumpul dengan ketiga sahabatnya. Ketiganya asik ngobrol tapi Sujin malah melamun sendiri. Tiba-tiba Sujin bertanya, apakah mereka pernah lupa jalan pulang? Mereka hanya tertawa meledek saat mendengar pertanyaan Sujin. Mereka tak menyadari raut gelisah yang terpancar dari wajah Sujin. Sujin berusaha keras mengingat jalan pulang. Dia melihat sekeliling sebelum naik tangga menuju rumahnya. Sujin agak ragu ketika memasukkan anak kunci dan dia lega setelah pintu berhasil terbuka. Sujin merasa agak asing saat masuk dalam rumah. Dia merasa ada yang berubah, tapi belum yakin. Chulso muncul saat Sujin mulai menyadari bahwa dapur mereka kini telah berubah. Sujin tak mampu berkata-kata selain menahan tangis bahagia. Sujin merasa sangat beruntung bisa mencintai suaminya. Sujin tak mampu menahan rasa penasaran tentang apa yang terjadi padanya dan dia memutuskan untuk pergi ke dokter.
Sujin agak ragu saat masuk dalam ruangan dokter yang berantakan. Dan dokternya juga agak nyentrik. Sujin kembali dibuat heran saat dokter menyiapkan alat perekam saat memeriksanya, tapi dokter beralasan bahwa rekaman itu kelak pasti akan berguna. Dan Sujin kembali bercerita bahwa dirinya pernah menyukai pria beristri. Dokter menyarankan agar minggu depan Sujin datang lagi untuk periksa MRI dan CT scan. Chulso sedang pindahan ke kantor baru dibantu beberapa temannya. Mereka ikut senang dengan perkembangan karir Chulso. Senyum Chulso langsung lenyap saat seorang wanita muncul di kantor barunya. Wanita itu adalah ibunya dan Chulso tak suka menerima kedatangannya karena ibunya datang hanya untuk meminta uang demi membayar hutangnya. Chulso tak mau dengar apapun dan berharap ibunya dipenjara saja karena tak sanggup bayar hutang. Chulso membawa Sujin untuk bertemu ayah angkatnya. Ayah mengeluh karena mereka baru datang setelah menikah saat Chulso menunjukkan hasil ukirannya. Ayah mengamati sekilas dan kembali mengeluh karena ukiran Chulso tak pas. Mungkin ini sebuah kode, atau ayahnya benar-benar tak suka dengan hasil ukirannya, tapi Chulso langsung pamit dengan alasan ingin mengambil air putih. Setelah suaminya pergi, Sujin berniat menyuapi mertuanya, tapi ayah langsung memuji tangan Sujin yang halus sambil bertanya, apakah Sujin sudah bertemu dengan istrinya? Ibunya Chulso ya. Sujin agak kaget dan menggeleng. Sujin mengira ayah mengeluh dan menceritakan trauma masa lalu Chulso pada Sujin. Malamnya Sujin menyelinap keluar kamar setelah memastikan suaminya tertidur lelap. Sujin berusaha mencari petunjuk tentang mertuanya. Sujin takut ketahuan, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dan akhirnya dia berhasil mengetahui semuanya. Paginya, Sujin mencari alamat yang ada dalam dokumen itu. Sujin menemukan rumah yang kumuh tak terawat. Sujin berusaha membujuk suaminya agar bersedia memaafkan ibunya, tapi Chulso menolak. Chulso menganggap dirinya tak punya ibu dan dia tak suka Sujin mencampuri urusannya. Chulso marah dan menggebrak meja hingga tangannya berdarah. Sujin takut melihat kemarahan suaminya dan hanya bisa menangis. Sujin memberanikan diri untuk mendekati suaminya dan mengobati luka di tangannya. Sujin kembali mencoba membujuk suaminya dan Chulso mengalah. Chulso pergi ke penjara untuk menemui ibunya, tapi ibunya masih sakit hati dan mengusirnya. Chulso mengepalkan tangannya yang masih berdarah demi menahan amarahnya. Chulso membayar semua hutang ibunya dan kini dirinya tak punya tabungan lagi. Chulso dan Sujin pergi ke kedai tempat mereka pertama kencan. Chulso mengeluh kalau sekarang dirinya bangkrut gara-gara membayar hutang ibunya. Chulso menatap istrinya dengan mesra dan memeluknya dengan hangat sebagai perwujudan rasa terima kasih atas pengertian Sujin. Sujin kembali ke dokter dan dokter menyalahkan perekam sebelum memberinya pertanyaan sederhana tentang sekarang hari apa. Sujin hanya bisa terdiam saat dokter menegurnya karena Sujin baru datang lagi setelah 2 minggu. Padahal dokter memintanya datang seminggu yang lalu. Dokter kembali bertanya, apakah Sujin memiliki saudara dan berapa umurnya. Sujin agak bingung dan dia tak bisa menjawab ketika dokter bertanya tanggal lahir adiknya. Sujin kemudian menjalani pemeriksaan MRI dan CT scan. Di kantor,
Sujin menjadi tak nyaman saat mendengar kabar bahwa Yongmin datang dan bergabung kembali di kantornya. Sujin berusaha bersikap profesional saat mengetahui kalau kini Yongmin menjadi atasannya. Tapi Sujin tak tertarik untuk membahas masa lalu. Malamnya, Sujin duduk di lantai sambil menempelkan clipping artikel tentang suaminya. Tiba-tiba, Sujin berdiri dan menuju dapur seolah sedang mencari sesuatu. Chulso yang penasaran menoleh dan melihat apa yang dilakukan istrinya. Kemudian Sujin membuka pintu seolah sedang menunggu seseorang, dan dia kaget sekaligus senang melihat suaminya ternyata sedang duduk di kursi. Sujin kembali duduk dan bertanya, apakah Chulso yang sudah memberi lem di potongan kertasnya? Chulso tak mengiyakan sambil terus menatap istrinya. Kemudian Chulso bertanya tentang hasil pemeriksaan dokter. Dan Sujin menjawab kalau minggu depan dirinya harus kembali. Chulso heran tapi tak bertanya lagi.